Saya mengucapkan selamat hari Minggu dan shalom bagi kita semuanya. Sekali lagi sapa umat Tuhan dengan ucapan shalom. Apa kabar umat Tuhan? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Saudaraku, ini adalah minggu pertama di tahun 2021. Tuhan membawa kita sampai di titik ini. Berarti Tuhan punya rancangan yang luar biasa bagi kita. Yang percaya berikan tepuk tangan terdahsyat bagi Allah kita. Sekali lagi berikan tepuk tangan terhebat bagi Yesus. Sambil lambaikan tanganmu saudaraku. Mari lihat kiri kananmu, katakan, Allah kita luar biasa, amin. Penyertaan Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Saya percaya saudaraku, Tuhan membawa kita lebih lagi di luar daripada jangkauan pikiran kita. Mari tundukkan hatimu, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas lawatan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Ini adalah awal tahun di minggu pertama di tahun 2021 Tuhan. Rancangan Allah besar dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kami menyadarinya, meresponinya. Bahwa besar kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Sehingga apa yang Tuhan percayakan kepada kami saat ini Tuhan. Itu kami mau persembahkan di hadapan-Mu. Lewat talenta kami ya Tuhan Yesus. Kami percaya hidup kami menjadi penyembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang siap menyembah Tuhan, bersama kita katakan, amin. Selamat menyembah Tuhan. Haleluya. Mari datanglah kepada Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, amin. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari angkat penyembahanmu di hadapan Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, amin. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Senang jiwa
Mari angkat kedua tangan. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan kepada Yesus, ku mau memujimu. Amin. Sembah Dia dan agungkan Yesus. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dengan hati, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau membawa kami sampai di titik ini Tuhan. Semua bukan karena kebolehan kami, semua bukan karena kepintaran kami Tuhan, bukan karena kehebatan kami, tapi karena anugerah-Mu semata yang menyertai hidup kami Yesus. Hanya Kau yang layak terima pujian Tuhan. Kemuliaan hanya milik-Mu Yesus. Mari sembah Dia. Agungkan nama Yesus. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu, angkat hatimu, mari menyembah. Berkata-katalah dalam roh dan kebenaran. Sembah dan agungkan nama Yesus. Tinggikan namanya. Oh ya Rarabai. Pegang erat tangan kami Tuhan. Kami sembah Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau Yesus. Hosana bagi-Mu. Biar kita lebih lagi menyembah Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu Yesus. Kami mau tinggikan Engkau ya Allah kami. Engkau yang layak terima pujian. Engkau yang layak terima sembah. Haleluya.
kepada Tuhan. Ku mau memuji-Mu. Mari katakan kepada Tuhan. Ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, amin. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, amin. Kami selalu sembah Kau Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan terdahsyat bagi Allah kita. Tepuk tangan kemegahan bagi Yesus. Sorakan haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Allah kami yang hidup, Allah kami yang berkuasa. Engkau lahir dan tinggal dalam hidup kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang siap bersuka cita bersama-sama kita katakan amin. Bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan terdahsyat bagi Allah kita. Haleluya. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Sebelumnya mari berikan tepuk tangan terdahsyat bagi Allah kita. Begitu besar kasih Allah kepada kita, amin. Anak cucu kita pasti Tuhan pelihara. Mari berikan dulu tepuk tangan terdahsyat bagi Allah kita. Katakan wuh. Yuk kita sama-sama menari bagi Allah kita. Haleluya. Yuk kita bernyanyi bagi Tuhan. Itu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Apa? Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Percayalah kepada Tuhan. Anak cucu kita pasti Tuhan pelihara, amin. Haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Amin. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Jangan malu-malu untuk menari bagi Allah kita. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Yang percaya anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Oh haleluya.
firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berikan dulu tepuk tangan terdahsyat bagi Allah kita. Tiada yang mustahil bagi orang yang percaya bagi Tuhan. Amin. Jadi sesuatu terjadi dalam hidup kita, mengadunya kepada Tuhan. Amin saudaraku. Haleluya. Saya mau ajak kita lebih lagi untuk menari, untuk melompat bagi Yesus kita. Haleluya. Yuk anak-anak mudanya Tuhan. Yuk lebih lagi kita bertepuk tangan. Yeay. Mari kita bertepuk tangan di atas kepala kita. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Angkat kedua tanganmu. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuatan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Katakan, great is our God. Kita semuanya bertepuk tangan di atas kepala kita. Katakan haleluya. Haleluya Tuhan. Pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Angkat kedua tanganmu. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Ya Bapak. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuatan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Yuk kita semuanya bertepuk tangan bagi Allah kita. Kurang kencang tepuk tangannya yuk. Kurang semangat. Saya percaya anak-anak muda harus lebih semangat, amin. Haleluya. Jiwa anak muda, jiwa yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Mari katakan kepada Yesus. Amin Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Katakan kepada Tuhan. Yeay. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Apa? Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuatan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan,
sorakan haleluya. Sekali lagi sorakan haleluya. Terpujilah Allah kita yang hebat, amin. Dia adalah Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang perkasa dalam setiap kehidupan kita. Jemaat Tuhan, saya persilahkan duduk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah Engkau dalam hidup kami. Pikiran dan hati kami diubahkan oleh karena Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah penyembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Pujian yang manis di hadapan Tuhan. Hidup kami yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Oh, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Biarlah hidup kami menggenapi karya-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Bapa. Engkau yang mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari dengan diam dan tenanglah, renungkan kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Betapa dahsyat dan ajaib Tuhan dalam hidup kita. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari
setiap kami mengalami perjumpaan dengan Engkau. Yang kami butuhkan hanya Engkau ya Tuhan. Yang kami perlukan bukan kata-kata hikmat manusia. Yang kami perlukan bukan kata-kata yang bukan dari Tuhan, tapi yang kami butuhkan adalah perkataan yang mengubahkan, memberkati, memulihkan, membebaskan setiap kami pada saat malam hari ini. Kendalikan pemberitaan firman ini Tuhan, dari awal sampai akhir. Engkau yang berdaulat, Engkau yang memimpin, Engkau yang dimuliakan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib, sehingga hanya Engkau yang nyata bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sambut dan kami terima firman-Mu. Haleluya. Kita yang rindu mendengar firman bersama katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita belajar firman Tuhan. Saya akan mengambil sebuah tema pada saat hari ini, yaitu mengampuni tanpa syarat. Kolose pasal 3 ayat yang ke-13. Kolose pasal 3 ayat yang ke-13. Mari kita membaca bersama-sama karena juga sudah disiapkan di layar. Kita baca bersama-sama dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-13. 2, 3 ya. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Saya baca sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Saudara, perlu kita perhatikan ada kalimat penegasan di sana mengatakan sama seperti Tuhan mengampuni kamu. Sama seperti Tuhan, bukan sama seperti orang lain mengampuni kita, atau bukan sama seperti cara kita mengampuni orang, tapi sangat jelas panduannya, patokannya, ukurannya adalah ketika Alkitab mengatakan kepada kita apakah ukuran pengampunan kita, bukan soal bicara aku sudah memaafkan dia kok, aku sudah melupakan dia kok, aku tidak ada masalah dengan dia lagi kok, tetapi Alkitab mengatakan sama seperti Tuhan telah mengampuni, kamu perbuat juga demikian. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, pengampunan Allah kepada kita menjadi alasan kita untuk mengampuni orang lain. Karena kita mesti sadar bahwa kita juga adalah orang-orang yang diampuni oleh Allah. Yang seharusnya tidak ada satu kriteria, tidak ada satu alasan, tidak ada sesuatu yang bisa membuat kita sebenarnya pantas diampuni, layak diampuni. Sebab Alkitab mengatakan adalah upah dosa ialah maut. Maut itu berbicara tentang kebinasaan, kematian kekal. Kalau singkatnya saudara, dosa kita mesti dibayar dengan nyawa kita. Berarti kalau dosa kita dibayar nyawa kita, itu sama halnya kita dilempar ke neraka. Tetapi Allah tidak pernah mengharapkan dan tidak menginginkan saudara dan saya harus binasa oleh karena dosa itu. Maka walaupun sebenarnya tidak ada alasan Allah membuat kita layak diampuni dari pihak kita, maksud saya tidak ada kriteria yang membuat kita layak diampuni, tetapi oleh karena ketidaklayakan kita dan kita tidak pantas untuk diampuni, disitulah belas kasihan Allah muncul, disitulah cinta Allah muncul untuk mengampuni kita yang tidak pantas diampuni, tidak layak diampuni, tidak ada kriteria untuk membuat kita layak diampuni. Tapi di situ dia menyatakan kasih-Nya dan mengampuniku, mengampunimu. Itulah cinta yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kita. Berikan tepuk tangan terbaik bagi Allah kita. Maka itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, Alkitab sangat jelas mengatakan tadi sama seperti Tuhan, seperti Allah mengampuni kita, demikian kita harus mengampuni orang. Berarti alasan kita untuk mengampuni orang bukan karena orang itu sudah mulai lebih baik,
bukan karena orang itu sudah mengakui kesalahannya, bukan karena orang itu mungkin saudara sudah melakukan apa yang sudah kita minta kepadanya, tetapi Alkitab mengatakan alasan pengampunan kita kepada orang lain adalah karena kita telah diampuni Allah, dan pengampunan Allah yang ada pada kita lah yang membuat kita harus mengampuni orang lain. Yang pura-pura mengerti katakan amin. Yang mengerti benaran katakan amin. Yang mengerti tapi tak mau melakukan katakan aman. Ini bagian kita, ini PR kita. Itu sebabnya saudara harus kita pahami bahwa tidak ada hal yang bisa kita lakukan agar kita layak diampuni seperti yang saya katakan, selain karena cinta Tuhan kepada kita. Dari sini kita dapat melihat saudara, kalau kita melihat orang lain yang melukai hati kita, coba saya tanya saudara, ini kalau saya lihat dari depan ini saudara, mungkin saya sedikit mengada-ada, kayaknya wajah-wajah di antara kita banyak wajah-wajah kepahitan saudara. Syukur tertutupi oleh masker sedikit. Kepahitan karena ditinggal kawin sama pacar, udah janji mau dikawini, dinikahi maksud saya, alasannya corona. Rupanya bukan karena corona, justru di corona dia kawin lagi saudara sama janda lain saudara. Nah ini salah satu contoh. Ada orang saudaraku yang mungkin punya luka di masa lalu dengan pacarnya, ada juga yang punya sakit hati kepada orang tuanya. Saya juga melayani banyak anak muda sering konseling pada saya. Kalau urusan konseling saudara udah pasti air mata itu. Kalau saya di SMS atau di WhatsApp ya, sekarang ya di WhatsApp, dulu di SMS atau ya di WhatsApp, Pak, saya mau konseling sama Bapak, ada waktu enggak? Singkat ceritanya kita konseling. Udah, kalau dia duduk, saya ada di sini, dia ada di depan meja saya, kalau dia langsung nangis, itu udah pasti kepahitan. Ya kan, nggak mungkin kan, Pak, artinya konseling dia mau merit, dapat cowok ganteng atau cewek paling cantik, wah paling mantap lah gitu ya, langsung curhatnya nangis, itu kayaknya tidak, tapi biasanya sembringas dia tuh, oh senang dia, tapi ini biasa nangis. Kalau saya katakan oke, sekarang kita doa, amin. Lalu ketika kita amin, kita tanya, apa kira-kira yang bisa kita lakukan? Apa kira-kira yang bisa kita bicarakan hari ini? Langsung nangis. Lagi wanita kan? Saya nggak bisa pula menerjemahkan nangis saudaraku. Apa artinya? Dia nangis baru mengucapkan sekata, Pak, saya ada masalah. Kita nunggu lagi. Itu kayak suara ambulans kadang-kadang saudara. Gitu. Lalu biasanya dia curhat. Ada satu orang berkata, Pak, aku dendam sama papa saya. Mungkin sinyalnya kurangnya agak putus-putus sedikit ya. Nah, jadi pada kala itu saudara, aku dendam sama ayah saya, bla 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 dan lain sebagainya. Lalu saya mau katakan kepada dia, engkau harus mengampuni. Enak aja Pak, mengampuni. Bapak nggak merasakan apa yang kurasakan, begini begono. Dengan berbagai keluhan yang saya sendiri pun secara daging kan nggak boleh kita berasa, ya nggak apa-apa, itu kan masalah biasa. Kamu harus mengampuni. Kita mesti sadar dong, kita juga manusia, sedang berbicara dengan manusia, jangan merasa malaikat bicara kepada manusia. Paham sampai sini, amin? Saya ngerti, baru saya katakan, saya ngerti ini berat, saya ngerti ini tidak mudah, dan kalau seandainya apa yang kau alami pun ku alami, saya juga mungkin punya sikap sepertimu. Saya juga akan mengalami kepahitan dan saya juga akan marah seperti kamu marah. Tetapi masalahnya adalah bukan soal tentang kamu, bukan soal tentang bapak kamu, bukan tentang saya, tapi tentang Tuhan yang menyuruh kepada kita. Seperti yang kau diampuni, demikian kamu harus mengampuni orang lain. Maka malam hari ini juga saya memberitahukan pada saudara, pastilah kalau kita melihat orang yang tidak
atau orang yang melukai hati kita, nggak ada alasan kita mengampuni orang itu. Jangankan mengampuni saudara, melihat wajahnya aja kita kayak melihat wajahnya kayak kuntilanak padahal cantiknya minta ampun. Melihat sandalnya aja kita bisa saudaraku emosi. Sandalnya kita emosi. Ada juga saudara bukan sandalnya, mirip sandalnya, emosi dia. Aku pernah hari ini kayaknya sandal si Tiurlan kayak. Bayangkan saudara, betapa merugikannya kepahitan itu. Dan kenapa saudara tertawa? Karena saudara bagian dari apa yang kujelaskan tadi. Maka itu artinya ini bagian kita masing-masing. Makanya Alkitab sangat menjelaskan, Alkitab ini mengatakan kepada kita, kalau kita melihat orang itu, sudah pasti tidak ada kriteria, sudah pasti tidak ada alasan bagi kita untuk mengampuninya. Apalagi kita menderitkan kesalahan-kesalahan yang diperbuat. Makanya satu-satunya yang membuat kita saudara harus mengampuni orang lain, karena kita sadar kita telah diampuni Allah, kita telah ditebus oleh Allah. Itu yang harus mendorong kita, itu harus membangkitkan semangat kita untuk melepaskan pengampunan kepada orang lain. Katakan amin. Jadi saudara mesti menerima ini dulu sebagai sebuah kebenaran. Saya sering mengatakan jangan lakukan ini karena saya, jangan lakukan ini karena kamu juga, tapi lakukan ini karena Tuhan. Sebab kalau kau lakukan ini karena saya, kamu hanya melakukannya ketika saya ada, ketika saya tahu. Dan ketika saya tidak tahu dan ketika saya tidak ada, kau tidak akan melakukan. Saya sebagai pendeta pun tidak boleh melakukan sesuatu karena jemaat ada. Saya hanya sekedar jaga image supaya wah nanti jemaatku banyak di sini, nanti dia tahu bagaimana saya diberitahukan, diinformasikan, divideokan macam-macam. Itu kan jadi bahaya saudara. Sama seperti kita juga pelayan. Yang kita jaga bukan cuma nama baik pelayan kita, walaupun harus itu. Tetapi yang kita jaga adalah bagaimana kita menjaga nama baik Tuhan, sebab kita membawa pelayanan atas nama Tuhan. Katakan amin. Maka itu sebabnya kalau saudara pun mau mengampuni orang lain, ada orang memang mengampuni karena sudah melupakan. Ada puluhan tahun, gua nggak ingat lagi sama dia. Apakah itu pengampunan yang berdasar Alkitab? Tidak. Atau orang berkata, ya dia sekarang sudah lebih baik. Apa yang kutuntut dari dia sudah dia lakukan, maka saya mengampuni. Itu saudara bukan pengampunan yang berstandar Alkitab. Tidak berstandar surgawi, tetapi Alkitab mengatakan seperti Tuhan mengampuni kita, demikian kita harus mengampuni orang lain. Makanya poinnya atau start awalnya saudara, kita mesti sadar dulu betapa besar cinta Allah kepada kita, betapa besar kasih Allah kepada kita. Ini yang menjadi perenungan yang dalam, harus berada dari dalam hati kita. Ada orang Kristen sadar atau tahu dia diampuni Allah, tapi belum sampai masuk kepada sebuah pemahaman kedalaman hatinya betapa besar cintanya kepadanya. Jadi saya kasih contoh yang paling simpel saja. Kalau saudara belum menjadikan pengampunan Tuhan sesuatu yang paling berharga atas hidupmu, maka itu membuat kita bisa sangat rentan atau sangat rawan untuk mengikut Tuhan. Contoh saudara, kalau saudara mungkin sembuh dari penyakit, amin, itu mujizat. Lalu hanya itu alasan saudara ngikut Tuhan, besok saudara bisa kena masalah lagi. Bukan berarti kita menyangkal kebaikan Tuhan. Atau ada orang mengikut Tuhan lagi semangat, ya karena pekerjaan mulus, segala sesuatunya berjalan begitu baik, lalu ngikut Tuhan. Oke, itu berkat Tuhan. Tapi ini rentan, ini bahaya. Memang boleh itu menjadi pintu masuk. Ada orang kan ikut Tuhan karena mengalami mujizat. Ada orang ikut Tuhan awal-awalnya karena ada masalah, Tuhan tolong. Tetapi itu sebagai pintu masuk. Tapi kita mesti masuk kepada apa yang seharusnya kita sadari, apa yang seharusnya kita miliki, yaitu bahwa sebuah kesadaran bukan cuma soal bagaimana kita ditolong Tuhan atau disembuhkan Tuhan, tetapi kita mesti sadar betapa besar cinta Allah kepada kita ketika kita yang harusnya terbuang,
harusnya kita terlempar ke neraka, tetapi oleh karena cinta Tuhan, seperti yang saya jelaskan di awal, kita tidak layak diampuni, tapi di situ justru Allah mengampuni kita. Itulah cinta terbesarnya yang diberikan kepada kita. Banyak orang saudara yang mengatakan aku mengasihimu, aku mencintaimu. Hampir seluruh juga agama-agama menyampaikan bagaimana Allahnya mencintai mereka, bagaimana Allahnya mengasihi mereka. Tapi itu hanya sebuah tulisan, itu hanya sebuah pernyataan atau sebuah deklarasi. Tapi beda dengan apa yang kita imani, apa yang kita percayai, yaitu melalui Yesus Kristus ketika dia berkata, karena begitu besar kasih Allah akan kita sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu bukan cuma slogan, itu bukan cuma sebuah pernyataan, tapi sebuah kenyataan di mana dia ada bersama kita. Sama seperti sekarang bulan-bulan Desember yang kita rayakan sebagai perayaan Natal, hadirnya Allah yang sang firman itu menjadi darah dan daging di antara kita, membuktikan sebuah nyata, sebuah cinta nyata, mendeklarasikan kepada kita, aku bukan cuman omong doang, aku bukan cuman sebuah pernyataan, tapi sebuah kenyataan. Hidupku kuberikan kepadamu untuk menjadi persembahan, untuk mengampunimu, membebaskanmu, melepaskanmu, dan dia rela tergantung di kayu salib. Kalau saudara tidak tahu betapa besar kasih Allah ini, yang bukan cuma sebuah perkataan yang saya katakan tadi, maka ini yang membuat kita bisa keliru, dan ini membuat kita bisa kurang kokoh dalam mengikut Tuhan. Itu sebabnya saudara, Tuhan mencintai kita, dan cintanya dinyatakan ketika engkau diterima, aku diterima sebagai orang berdosa tapi diampuni menjadi anak-anaknya. Saudara dan saya anak-anak Tuhan, katakan amin. Tapi ciri anak Tuhan, dia harus mengampuni orang lain seperti Tuhan mengampuninya. Kalau engkau berkata aku tidak mau sampai mati, Alkitab berkata jika engkau tidak mengampuni saudaramu, Bapamu yang di sorga pun tidak akan mengampuni. Bukan berarti saya saudaraku tidak mengalami kepahitan. Saya pun banyak mengalami kepahitan, tapi saya berjuang, dan sampai hari ini di hadapan Tuhan saya berkata, saya bebaskan hati saya dari setiap kepahitan itu. Saudara tidak percaya mungkin, tapi biarlah Tuhan yang mengetahui apa yang saya katakan hari ini. Saya juga pernah kepahitan. Mohon maaf saudara, sudah pelayan bisa kepahitan. Suatu saat saya sering menceritakan apa pengalaman saya. Suatu saat saya kepahitan dengan seorang pelayan. Saya pada kala itu sudah dibuat semacam koordinator, tapi belum jadi gembala. Udah koordinator tapi belum jadi gembala. Saya kepahitan saudaraku. Oleh karena saya tidak mungkin jelaskan, ada banyak yang begitu melukai hati saya. Dan suatu saat saudara, Tuhan ingatkan saya, kau harus mengampuni. Kau harus mengampuni. Kadang kalau khotbah saya seperti ini, bayangkan kan kalau khotbah seperti ini, kepahitan, dia datang pula kan. Dia datang pula, khotbah kita bisa juga bercampur kepahitan saking emosinya. Saudara-saudara buar gitu loh. Padahal sebenarnya kita ingin memukul, menonjok kepalanya gitu kira-kira. Tuhan ingatkan saya saudara, satu saat saudara, dia ini jarang menara doa saudara. Tapi entah kenapa setelah Tuhan ingatkan saya beberapa hari melalui doa begitu ya, kau harus mengampuni, dia datang pula saudaraku pagi-pagi. Dia paling awal datang. Pada kala itu kebiasaan kami saat itu kalau udah menara doa kan kumpul berlingkar begitu. Ya siapa yang paling lama datang dia mesti salami ini semua gitu loh. Salaman. Jadi ada orang supaya jangan capek nyalamin, dia duluan datang gitu loh. Nah, saya pada saat itu dia sudah ada di situ. Waduh, saya lihat ada pula si kawan di sini, pikir jantung saya nggak normal saudara. Ini benar saudara, jantung saya nggak normal. Kita bicara realitas saja. Jantung saya nggak normal. Dia di sana, bukan berarti dia ya. Lalu saya salam dari sini, shalom, shalom. Makin dekat dia makin bergetar, shalom. Shalom, shalom sama dia, shalom brother. Tapi sebenarnya shalom brother itu masih, gitu loh. Lalu saat itu saya berdoa lagi. Ini pengalaman. Saudara, Tuhan, aku mengampuni si
Ini dalam doa loh, ini doa pribadi ya. Kalau doa bersama kan kesurupan pula kita dianggap sama orang kan gitu ya. Ini benar saudara. Bapak ibu saudara kalau belum mengerti apa yang saya maksud mungkin belum praktek. Saya memendoakan namanya, saya memendoakan si, aduh beratnya, nggak ikhlas, nggak rela loh menyebut namanya itu. Sampai amin nggak rela, ini benar saudara. Besoknya doa lagi, Tuhan ingat, Tuhan aku mengampuni. Sampai berkali-kali. Dan suatu saat saudara saya, aku mengampuni si anu Tuhan, tapi emosi lagi, belum selesai. Sampai terus menerus, sampai suatu saat saudara saya berdoa, Tuhan aku mengampuni si anu, aku memberkati dia. Oh kalau dulu boro-boro saudara, maksudnya boro-boro bilang aku memberkati dia. Kalau wah si takom mah hosana itu. Itu bahasa Spanyolnya. Cabut nyawanya Tuhan. Tapi jangan enak matinya Tuhan, mestinya disambar petir dulu separoh, terus stroke dia gitu ya kan, terus mulai tersiksa gitu lah. Ini realitas saudara. Sebabnya Alkitab sangat jelas mengatakan kalau kau membenci saudaramu, kamu adalah seorang pembunuh. Memang saudara tidak membunuh dia dengan pedang atau menembak dia dengan pistol, tidak. Tapi saya mau katakan pada kita, kalau bencana terjadi kepada orang yang kau benci, pasti kan taoton gitu dalam hatimu loh. Mampus dia. Itu sebabnya mohon maaf saudaraku, saya tidak mencoba mau masuk di masalah yang beberapa musibah yang beberapa bulan kalau nggak salah ya, itu di Jantar kita turut prihatin dengan keluarga yang ditabrak itu, digilas sama truk sama opungnya dan 3 anaknya. Sedih sekali saudara. Tapi ada orang yang justru buat video senang. Ini buktinya bahwa orang yang membenci seorang pembunuh, bayangkan saudara betapa jahatnya kepahitan itu sampai orang tergilas pun keluarga sendiri senang loh, sampai seperti bahagia. Sekali lagi saya tidak mencoba menjustis, saya hanya ingin menjelaskan betapa kepahitan itu sangat membahayakan. Yang pura-pura ngerti katakan amin. Yang ngerti benaran katakan amin. Sampai seperti tidak ada belas kasihan loh. Jadi tepatlah apa yang Alkitab katakan, kalau kau membenci saudaramu, kamu pembunuh. Memang kita tidak langsung membunuh dengan menebas kepalanya, tapi kita mengharapkan bencana, mengharapkan sebuah musibah terjadi atas kehidupannya. Inilah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Makanya Alkitab mengatakan kepada kita, standar pengampunan kita adalah seperti Kristus menuntaskan sebuah pengampunan kepada kita tanpa syarat. Kalau saudara berikan syarat, itu bukan pengampunan Alkitab. Enak aja kau ngomong Pak tentang kau pendeta, kami jemaat. Saya sudah ngomong, walaupun saya pendeta, tadi saya mengalami. Tapi saya mengatakan saya berdoa terus. Dan puji Tuhan sampai hari ini saya benar-benar clear. Anda boleh rasakan apa yang ku ngomong ini ngomong kosong atau tidak, pasti saudara bisa merasakan. Dan saudara jernih ada di sini. Ini jemaat juga yang mengikut pelayanan kita juga di Kuala Lumpur, juga ikut dengan kita. Istri saya juga ada di sini. Tapi bukan saya mau menegaskan supaya saudara yakin dengan saya, tidak. Saya hanya mengatakan tepatlah apa yang Alkitab katakan. Petrus pernah bertanya kepada Yesus, Guru, berapa kali kami harus mengampuni saudara kami? Sudah cukupkah 7 kali? Wah, Petrus merasa gagah kan. Karena menurut hukum Taurat atau hukum Yudaism, orang Yahudi, mengampuni itu 3 kali. Petrus buat 7 kali. 3 kali loh standarnya di Taurat tuh. Makanya muncul kali itu lagu, 1 kali kau sakiti hati ini, masih ku maafkan. 2 kali kau sakiti hati ini, juga ku maafkan. Tapi jangan kau coba 3 kali. Oh ini 2 kali dia ya. Kalau coba 3 kali, ku garenda bibirmu gitu lah. Ku sengso. Tapi Petrus ngomong, Guru cukup 7 kali. Wah, dia pikir aku lah kan lebih dari Taurat. Yesus ngomong apa? Petrus, bukan 7 kali, tapi 77
7 kali 70 kali. Apa maksudnya 7 kali 70 kali? Itu bukan bicara angka, tapi itu bicara proses. Bahwa pengampunan itu tidak cukup cuman sekali, tapi pengampunan itu bertahap. Seperti saya berdoa tadi, pertama kali belum menyebut namanya, enggak ikhlas, tapi saya ulang lagi besoknya, sampai kapan Pak? Berapa kali Pak? Bukan berarti kalau 10 kali, udah 10 kali berarti selesai. Tidak, Yesus mengatakan bukan soal angka, bukan soal jumlah, tapi soal tuntas. Kalau 10 kali udah tuntas, puji Tuhan. Tapi 10 kali belum, ke 11. 11 belum, ke 20. 30, 100, sampai tuntas. Tepuk tangan dulu buat Allah kita. Ini yang penting Bapak Ibu Saudara. Tapi kerap kali kayak udahlah, nggak usah disinggung-singgung lah itu, nggak usah diurusin, biar mampus dia di situ. Nah ini yang jadi bahaya. Alkitab berkata kalau kau tidak mengampuni, Bapamu di surga pun tidak mengampuni. Itu sebabnya saudara, malam ini ayo bujuk hatimu. Katakan, Tuhan, aku mau mengampuni bukan karena pendeta yang di mimbar itu. Aku mengampuni bukan karena dia yang menyakitiku. Aku mengampuni karena Engkau, sebab aku mendengar suaramu hari ini. Katakan amin. Tapi kalau kau berkata, ayo udah, bilanglah di situ apa yang kau bilang. Enggak kau yang merasakan yang kurasakan ini, maka saudara tidak akan dijamah Tuhan. Apa untungnya bagi saudara? Orang kepahitan itu sama seperti orang yang dipatok ular. Kalau saudara pernah pergi ke ladang mungkin atau kemana, saya orang kampung saudara, sering pergi ke ladang tapi belum pernah dipatok ular. Tapi kalau kita jumpa ular, kita anggap itu setan, iblis saudara. Langsung emosi kita pukul sampai mati. Padahal dia nggak ganggu kita, dia nggak bersalah sama kita. Kadang-kadang dia pergi, ya salahku tuh, gitu kira-kira. Apa salahku samamu? Tapi saking emosinya kita habiskan. Di Alkitab bilang ular menipu Hawa dan Adam, gitu kira-kira. Tapi ini ceritanya kalau saudara dipatok ular, coba ini, ular berbisa ya. Maka apa yang sering kita buat reaksi kita coba? Waktu dipatok ular, reaksi kita saking emosinya, kurang ajar ular ini. Lalu kita ambil mungkin balok atau apapun benda-benda yang bisa memukul. Kita cari dia, padahal udah dia lari kemana-mana. Kita cari. Dan dengar dengan baik, waktu saudara mencari itu, Anda mulai kehabisan energi, kehabisan kesempatan. Dan kalaupun dia mati, Anda pukul, itu tidak menghilangkan racun atau virus yang bisa mengancam nyawa saudara. Paham sampai sini, amin? Harusnya apa yang saudara lakukan? Waktu dipatok ular berbisa, Anda mestinya nggak urusi dia mau lari kemana, mau hidup, mau mati, nggak ada urusan. Tapi engkau harus lari cepat-cepat menyelamatkan dirimu, supaya racun itu jangan sampai masuk ke seluruh tubuhmu, lalu saudara bisa mati. Cari dokter, cari pertolongan. Maka itu harusnya yang kita lakukan. Ketika saudara dilukai oleh orang lain, apakah pacarmu, suamimu, istrimu, atau siapa saja, mertuamu, atau siapa saja saudara, jangan saudara cari cara untuk membalas. Jangan cari cara saudara bagaimana waktunya untuk membalas. Tapi yang kau cari adalah datang lari pada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku tersinggung hari ini. Aku kepahitan dengan mertuaku, aku kepahitan dengan mantan pacarku, aku kepahitan dengan suamiku, dengan siapa. Berkata, tolong saya Tuhan, pulihkan dan sembuhkan saya. Itu harusnya yang kita teriakkan dalam doa kita setiap hari. Dan pasti Tuhan akan menolong. Kita berikan tepuk tangan terbaik bagi Allah gitu. Ini kadang-kadang habis waktu kita. Tunggu ya Namboruki itu, dihinanya aku pergi ke Batam kerja supaya aku kaya, aku bangun nanti rumah. Mentang-mentang rumah mamaku jelek, diejeknya aku di kampung, anaknya nggak dikasih lagi sama aku. Tunggu aku kerja, Anda banting tulang di sini, tapi yang Anda pikirkan, biar aku bangun rumah, biar tahu rasa dia. Habis waktumu, habis energimu. Kalaupun mau bangun rumah, silahkan bangun rumah, tapi jangan untuk balas dendam. Akan kubeli ini, Aku dihina sama dia. Aku mesti beli ini, beli mobil dan lain sebagainya. Kalaupun saudara mau beli segala sesuatu, itu karena kebutuhan dan sudah waktunya. Bangun rumahmu karena sudah kebutuhan dan waktunya, bukan karena mau membalaskan penghinaan orang lain. Gak ada artinya.
Karena itu tidak akan membuat hidup saudara diberkati. Mungkin saudara pernah kecewa dengan siapapun, tetapi hari ini saya mau katakan pada saudara, Tuhan mencintaimu, Tuhan mengasihimu. Berikan hatimu pada Tuhan. Jangan berikan hatimu ke orang yang melukaimu. Kalau saudara selalu mengingat kelemahan, kejahatan orang lain, itu artinya hatimu kau kasih sama dia, dan hatimu dicabik-cabik sama dia setiap hari. Itu sebabnya mengingat namanya aja langsung mendidih hatimu. Bahasa Spanyol mengatakan marsi gorgor. Yesus saudara mengatakan kepada kita, kalau engkau mengampuni bukan 7 kali, tapi 7 kali 70 kali sampai tuntas, sampai selesai. Ada banyak kan kemunafikan yang kita buat. Kamu masih kepahitan gak sama dia? Enggak, udah aman kok, udah selesai, enggak masalah gitu. Kita boleh aja di mata orang karena jaga image sudah selesai, tidak ada sakit hati sama siapa-siapa. Apa itu sudah selesai? Tidak. Seharusnya orang lain pun dia mau tahu kita sudah selesai dengan orang lain atau tidak, itu enggak ada urusan. Yang penting Tuhan yang tahu kita sudah selesai dengan orang yang melukai hati kita, karena kita berurusan dengan Tuhan. Yang ngantuk katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Suatu saat saudara, ada sebuah perumpamaan yang Tuhan sampaikan tentang pengampunan. Bagaimana kita tadi berbicara tentang pengampunan tanpa syarat, yaitu dalam Matius pasal 18 ayat 23 sampai 35. Saya jelaskan saudaraku, nanti saudara baca di rumah kalau saudara mau baca. Tapi saya jelaskan paling tidak dalam Matius 18 ayat 23 sampai 35. Saudara, pada saat itu saudara, ada orang yang berutang 10.000 talenta kepada raja. Berapa? Siapa yang punya utang di sini boleh tunjuk tangan. Segera dibayar ya. Jangan sampai ditulis di rumah saudara, yang punya rumah ini punya utang gitu lah. Ada, saya lihat begitu viral ya. Mungkin emosi dia. Tapi orang ini berutang 10.000 talenta. Nah, saya cari-cari di kamus, 1 talenta itu sebanyak 6.000 dinar. Nah, jadi berarti 10.000 talenta sama dengan 60 juta dinar. Nah, saudara, kalau 1 dinar itu pada kala itu disebut upah pekerja harian dalam 1 hari. Padahal utangnya 60 juta dinar. 1 dinar upah pekerja 1 hari. Contohnya kalau kita di Batam, berapa 1 hari kira-kira? 100.000 ya. 100 lah coba kita 100 standar lah gitu ya. 100 kita contohkan, berarti harus dia membayar 100.000 kali 60 juta hari. Kalau bayar per hari, itu utang pertama. Tetapi waktu dia datang kepada raja, raja berkata, bayar utangmu 10.000 talenta. Lalu pada kala itu raja dia berkata, aku tidak bisa bayar utangku, tuanku raja. Jual segala milikmu. Kalau dijual pun, jual istrimu, jual anakmu, jual semua yang kau punya. Tapi berkata, aku enggak sanggup membayar. Lalu Alkitab mengatakan, oleh belas kasihan raja, seorang yang punya utang 10.000 talenta tadi berkata, oke, utangmu diputihkan, diselesaikan. Tetapi saudara, ketika orang yang utangnya 10.000 ini tadi diselesaikan atau dibayar, lalu dia pulang dari istana raja dengan semberingas ataupun senang. Wah, nah, utangku lunas gitu kira-kira saudara. Lalu dia jumpa dengan orang lain yang punya utang 100 dinar kata Alkitab. Dia tadi 10.000 talenta. Lalu ada orang lain juga yang berutang kepada dia 100 dinar. Lalu apa yang terjadi saudara? Kalau 1 dinar itu, seperti yang saya katakan, 1 dinar itu sama dengan 1 hari kerja upah. Nah, jadi singkat ceritanya begini, 100 dinar itu saudara, kalau kita bandingkan di sini saya juga sudah buat supaya kita jangan bingung saudara. Karena saya lihat banyak di antara kita yang enggak suka hitung-hitungan saudaraku.
Kalau giliran matematika dulu mata pelajarannya langsung kita berkata agu ya bak gitu ya. Aduh kayak mana ini mate mahita gitu kira-kira. Nah itu ibaratnya saudara 3 triliun. Kalau dirupiahkan contohnya 3 triliun itu pun masih upah 50.000 saya buat di sini. Upah 50.000 satu hari itu sama dengan 10.000 talenta sama dengan 3 triliun. Berapa Bapak Ibu Saudara? 3 triliun. Yang punya uang 3 triliun katakan amin. Kalau belum punya lo Anda amin berarti saudara bohong saudaraku. Kecuali saya bilang yang berharap uangnya ada 3 triliun amin. Amin baru amin. Tapi kalau memang ada tadi coba tadi yang bilang amin itu kiri kanan lihat loh. Nanti langsung bilang bagilah 3 triliun uangmu gitu loh. Lalu yang 100 dinar itu sama dengan 5 juta. 3 triliun berbanding 5 juta. Kira-kira bandingannya jauh atau jauh banget? Kalau kampung kami jauh kali. 3 triliun utangnya diselesaikan raja tanpa bayar apapun. Tapi baru dia melihat orang yang cuma utang 5 juta, dia berkata, Jaul Top bayar utangmu. Lalu si Jaul Top ini juga berkata, tolonglah kawan, aku nggak punya uang, nggak bisa kau bayar, nggak bisa, harus kau bayar. Lalu dia diseret, ditarik dan dipenjara. Bayangkanlah saudara orang ini nggak tahu diri, utangnya 3 triliun dilunaskan, utang kawannya sama dia cuma 5 juta pun nggak mau mengampuni. Lalu dia pada kala itu saudara informasi yang diberitahukan kepada raja itu menurut Matius tadi. Raja pun murka dan berkata, itu dia yang saya lunaskan utangnya 3 triliun nuntut sama orang yang cuma utang 5 juta ya? Iya Tuanku Raja. Panggil dia. Disuruh algojo dia ditangkap saudaraku. Lalu dia dimasukkan lagi ke penjara, dihukum. Dan karena dia tidak mau mengampuni atau tidak mau melunaskan utang yang 5 juta. Yang ngerti sampai sini katakan amin. Demikian gambaran hidup kita. Yesus pada kala itu sedang menceritakan kepada kita tentang pengampunan. Pengampunan Allah kepada kita bukan bicara 3 triliun, bukan bicara ratusan ribuan triliun, tapi bicara nyawanya. Nyawa itu bicara segalanya. Itulah yang paling berharga. Sebabnya kalau kita bilang nyawa atau uang, pasti kita bilang uang. Beda dengan opung-opung di kampung kami. Nyawa atau uang? Uangku nggak ada. Kosakoma. Nah, kena corona dia, COVID saudaraku. Nyawa adalah paling berharga. Seberapapun harta kita, kalau dibuat pilihan nyawa dengan harta, pasti kita akan singkirkan harta. Maka pada kala itu apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Yesus mengatakan orang ini sudah diampuni tapi tidak mau mengampuni orang lain. Tangkap dia, ikat kakinya, lemparkan kepada kertak gigi. Maka saudara saya mau katakan pada kita, itulah yang Tuhan mau nyatakan pada kita hari ini. Yesus sudah mengampuni Bapak Ibu Saudara dan saya. Itu sebabnya dasar pengampunan kita kepada orang lain karena dia telah mengampuni kita. Tidak sebanding kesalahan kita kepada Allah dengan kesalahan orang lain kepada kita. Kesalahan kita kepada Allah hukumannya adalah kematian. Tapi kesalahan orang kepada kita tidak sampai harus menanggung nyawa. Maka itu sebabnya rendahkan hatimu, terima kebenaran ini bukan karena saya atau bukan karena siapa-siapa, tapi karena Tuhan yang menjamah hatimu hari ini. Saya tidak tahu apa yang sedang kau alami, saya tidak tahu sedalam apa kepahitan, sebanyak apa luka yang sedang terjadi padamu. Tapi tidak kebetulan saya menyampaikan firman ini. Pasti ada di antara saudara yang sedang Tuhan bidik, Tuhan sedang melihat hatimu karena Tuhan mencintaimu, Tuhan mengasihimu, dan Tuhan sedang berurusan dengan saudara. Makanya hari ini lupakan segala alasan-alasanmu untuk mau mengampuni orang lain, tapi buatlah dan terimalah alasan pengampunan Allah kepadamu untuk mengampuni orang lain. Mungkin waktu engkau berkata, Tuhan aku mengampuni orang itu, lalu ada semacam suara, enak aja, segampang itu, semudah itu. Tapi engkau harus berkata, dalam nama Yesus, aku mau mengikut Yesus, aku mau mengikut pernyataan Yesus, aku mau diubahkan, aku mau disembuhkan dari luka-luka itu. Aku tidak mau tampil begitu perfect di mata orang, aku tidak bisa dan tidak mau hanya sekedar begitu hebat dalam pelayanan, tapi ternyata
aku menyimpan berlapis-lapis kepahitan, atau begitu lihainya aku menyimpan luka batin, tapi aku mau buka di mata Tuhan, aku mau serahkan hidupku kepada Tuhan. Dengar dengan baik kalimat terakhir saya sampaikan pada saudara. Kalau engkau mengakui, tidak perlu harus orang tahu. Kalau malam hari ini pun mungkin engkau berdoa, enggak usah keluarkan suaramu supaya tidak didengar kiri kanan. Sebab itu privasi, tapi engkau mungkin berkata dalam hati, Tuhan, aku mengampuni. Banyak orang saudara, ketika luka hati, dia malah pergi curhat ke orang lain. Tapi sama Tuhan Yesus tidak curhat. Sekali lagi saya ingatkan pada kita, kalau kau terluka, stop curhat sama orang. Curhat pada Yesus dan berkata, Tuhan, aku terluka. Tetapi perlu memang mentor-mentor yang kau percaya, orang-orang yang rohaninya bisa dipercaya, ceritakan pada dia. Tetapi saudara, bukan mau mendapatkan simpatinya, tapi mendapatkan solusi. Banyak orang curhat supaya dapat simpati. Taunya kau, begini aku diperlakukan dia. Oh iya ya, kasihan kau ya. Ya begitu lah. Enggak perlu. Enggak perlu simpati orang, yang perlu solusi. Cara terbaik datang pada Tuhan. Bangkit berdiri bersama-sama, berikan tepuk tangan terbaik bagi Allah. Haleluya, haleluya Tuhan. Mari kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kalau ku hidup tetap memandangmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik kepada kita. Haleluya. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup Dan pengharapan
bagimu, aku tetap menjumpai. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bapak Ibu Saudara, kita ambil waktu sebentar. Saya mengerti banyak di antara saudara yang sedang dilawat oleh Tuhan. Kau mungkin tidak perlu mengeluarkan suara, tapi jika itu memang perlu engkau keluarkan, tidak masalah. Coba kita lihat kedalaman hati kita. Ini bukan tentang orang yang melukaimu. Ini bukan tentang si pengkhotbah. Ini bukan tentang siapa-siapa, tapi ini tentang Tuhan. Tuhan mengampunimu dan mencintaimu begitu besar. Jangan kau menahan untuk tidak mengampuni orang lain. Ada berkat-berkat Tuhan yang ingin Tuhan nyatakan bagimu. Malam hari ini, ambil waktu sejenak. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jama Roh Kudus. Firman-Mu berkarya di setiap hati kami. Firman-Mu berkarya. Oh, ya narabashaka pataka dalam Bapa. Ya narashaka takara ya belajar melunakkan hati kepada Tuhan. Tuhan Yesus, lawatlah kami. Haleluya. Siapapun yang mungkin yang kau melukai, apakah ayah dan ibumu atau orang lain atau siapa saja malam hari ini, lari pada Tuhan. Katakan, Tuhan, tolong aku dari dalam hati-Mu. Jesus, sembuhkanlah luka-luka dalam hati kami. Berikan kami kekuatan mengampuni tanpa syarat. Karena Kau mengampuni kami tanpa syarat. Kau
pengampunan yang Kau beri Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan Yesus. Ajar kami terus untuk selalu mengampuni antara sesama Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau terlebih dahulu mengampuni kami melalui pengorbanan-Mu Tuhan, melalui tubuh darah-Mu yang Kau berikan bagi setiap kami. Ajar kami terus untuk memahami makna dari pengampunan-Mu Tuhan Yesus. Dan kami terus menjadi pribadi yang selalu serupa dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan dulu Bapak Saudara terkasih. Sebentar kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Saudaraku, silakan persembahan saudara dihantar ke depan dengan mengikuti SOP. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dan sebentar Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik, guna hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Persembahan mingguan kami, ucapan syukur kami, bahkan perpuluhan kami Tuhan, bahkan janji iman kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang siap memberikan yang terbaik, bersama-sama kita katakan, amin. Persembahan dijalankan. Kita akan mendengarkan warta sepekan. Saudaraku, kita akan mengadakan ibadah raya setiap hari Minggu jam 10 pagi waktu Malaysia. Sekali lagi saudaraku, kita akan melaksanakan ibadah raya setiap hari Minggu pukul 10 pagi waktu Malaysia. Untuk sementara saudaraku, doa atau mesbah doa kita masih ditiadakan. Dan informasi berikutnya nanti saudaraku kita kabari lewat WhatsApp grup pelayan-pelayan Tuhan yang ada di tempat ini. Dan juga saudaraku, informasi tambahan bahwasanya seluruh pelayan bahkan gembala sidang mengucapkan terima kasih kepada para pelayan dan jemaat Tuhan yang sudah mengembalikan persepuluhan, bahkan ucapan syukur, bahkan janji iman saudara. Semua apa yang saudara tabur, semuanya adalah di rumah Tuhan, bahkan di pekerjaan Tuhan. Amin saudaraku. Dan saya percaya pekerjaan Tuhan tidak akan pernah terbengkalai, karena kita semuanya anak-anak Tuhan bergandengan tangan bersatu untuk melayani Tuhan. Amin saudaraku. Terpujilah nama Tuhan buat persembahan kita. Tuhan Yesus memberkati. Pulanglah, tadahkanlah kedua tanganmu, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Terima dan bawalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa yang besar di sorga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dan kuasa Roh Kudus, itulah yang menolong, melindungi, menyertai, dan memberkati kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput setiap kita yang percaya kepadanya. Kita yang diberkati Tuhan bersama katakan